Baik. Sudah terlihat tampilan screen-nya, rekan-rekan dan Pak Reiki? Udah Mas Yuri, monggo. Oke, mohon izin untuk menyampaikan. Judul atau tema yang saya ambil pada pertemuan kali ini adalah Corporate Social Responsibility sebagai implementasi kemitraan sektor publik. Saya, Yori Herdiandra, akan menyampaikan materi ini pada mata kuliah Kemitraan Sektor Publik Swasta pada jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, sebelumnya saya sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu di lingkup praktisi. Kalau dari segi akademis, saya kebetulan angkatan 2014 masuk S1 di Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2017. Kemudian saya berkesempatan untuk berkarir atau bekerja sebagai Field Community Development Officer di Pertamina Hulu Energy Offshore Northwest Java. Kebetulan waktu itu saya bertugas di wilayah Indramayu dan Cirebon. Kemudian di tahun 2019 hingga saat ini saya bekerja di Cirebon Power atau pembangkit listrik tenaga uap di Cirebon. Di samping itu saya juga memiliki pengalaman di bidang konsultasi sosial khususnya di beberapa perusahaan seperti Pertamina, PLN, Pembangkitan Jawa Bali, Sampurna, PLTU Cilacap, Cikarang Listrindo, dan juga JOB Pertamina Medco di Tomori, Sulawesi. Seperti itu sekilas terkait dengan background saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terkait dengan Cirebon Power itu apa, akan ada tayangan video. Membangun masa depan dimulai dari kesiapan energi yang berkelanjutan. Itulah yang kami lakukan di sini, di Cirebon. Mengupayakan energi yang lebih bersih bagi Indonesia. Berada di sisi utara perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, Cirebon menjadi salah satu titik penting bagi gerak ekonomi Pulau Jawa dan sekitarnya. Di kota ini, harapan membentang di tiap sudutnya. Letak yang strategis, ditunjang karakter masyarakat yang berdaya juang tinggi, menjadi kunci kemajuan Cirebon dari waktu ke waktu. Dengan semangat yang sama, kami membawa asa untuk masa depan yang lebih baik. Sebagai penyedia listrik untuk Jawa, Madura, Bali, sejak 2012, Cirebon Power menghasilkan 660 MW menggunakan teknologi batu bara bersih dengan super critical boiler. Satu upaya untuk menjaga kualitas hasil produksi dan kualitas hidup manusia. Kini, Cirebon Power melangkah maju. Di atas lahan seluas 200 hektar, Cirebon Power mengembangkan 1000 MW dengan teknologi ultra supercritical untuk turut memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Jawa, Madura, Bali. Inilah harapan besar kami untuk menghadirkan energi bagi negeri. Energi bagi mereka yang bekerja sepenuh hati. Energi bagi mereka yang bersemangat meraih mimpi. Kami di Cirebon Power berkomitmen memenuhi kebutuhan energi, tidak hanya dengan menerangi negeri, tapi juga turut membangun manusia Indonesia. Kami akan terus mengupayakan solusi energi yang lebih cerdas, bersih, dan andal untuk Indonesia berdaya. Dengan cita-cita besar ini, Cirebon Power hadir untuk berbagi. Mendukung upaya peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di sekitar kami. Berkontribusi mempersiapkan generasi bangsa yang berdaya saing melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan.
jaga lingkungan dengan tanpa henti berinovasi, mengembangkan solusi energi yang lebih baik. Hadir di tengah masyarakat dengan program pemberdayaan ekonomi. Mewujudkan senyum bahagia kala mereka menjalani hari. Selain listrik, kami merasakan manfaat lebih dari Cirebon Power, dan orang daerah sini udah boleh bangga. Kampung kami ada pembangkit listriknya. Semuanya membuat orang-orang jadi senang, dan yang terpenting punya harapan. Harapan mereka juga harapan kami, yang menggerakkan kami untuk turut menerangi masa depan bangsa. Cirebon Power, powering the life of Indonesia. Baik, itu sekilas perkenalan terkait dengan perusahaan kami, Cirebon Power. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Mas Yuri. Oke, baik. Jadi untuk Cirebon Power itu kami saat ini sedang ada dalam tahap konstruksi dan juga operasi. Jadi kebetulan entitasnya namanya berbeda, rekan-rekan sekalian, teman-teman. Jadi untuk perusahaan kami yang sudah dalam tahap operasi itu bernama PT Cirebon Electric Power, dan yang sedang dalam tahap konstruksi itu bernama PT Cirebon Energi Prasarana. Jadi terkait dengan hal ini, rekan-rekan mungkin mulai bisa membayangkan betapa sebenarnya kami sendiri juga cukup berkomitmen dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasional kami. Di mana ketika kami memiliki operasi, wilayah operasi, dan juga kami mengembangkan operasional tersebut, maaf. Maaf. Oke. Nah, ini tidak terlepas dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Reiki tadi. Jadi mungkin sedikit pengantar, ini sedikit teoretis, mungkin mohon maaf, bukan bermaksud untuk melebihi seperti akademis, tetapi ini memang perlu untuk pijakan landasan kita berpikir untuk diskusi kita selanjutnya. Yang pertama, konsep pluralisme kesejahteraan itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwasanya negara itu bukan satu-satunya aktor untuk menangani permasalahan sosial dan juga penyelenggaraan jaminan-jaminan sosial di Indonesia khususnya. Karena di negara kesejahteraan atau welfare state telah menganut paham ini, di mana kita bisa melihat terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini bisa diselenggarakan selain negara juga bisa diselenggarakan oleh sektor private dan juga civil sektor dan civil atau masyarakat atau NGO. Tapi kalau di welfare state yang bagian kalau tidak salah Eropa, mereka sudah menganut bahwasanya civil sektor itu terbagi atas dua, yakni NGO dan juga family atau rumah tangga. Jadi di tingkat mikro keluarga itu memiliki turut andil dalam melaksanakan kesejahteraan di masyarakat. Tetapi kemungkinan besar di Indonesia ini lebih pada cakupannya civil society yang cakupan masyarakat yang lebih makro dan juga private sector seperti itu. Nah, karena tadi judul atau tema yang akan diambil itu lebih mengarah pada CSR, sebelumnya kita mengulas terkait apa sih itu CSR sebenarnya. Dalam tataran internasional atau global itu kurang begitu dikenal atau diterima dengan konsep CSR atau Corporate Social Responsibility. Karena apa? Karena pada proses penyusunan ISO 26000 ini sendiri ternyata yang memiliki konsep social responsibility ini tidak hanya corporate, tetapi semua orang, semua entitas itu memiliki kewajiban atau memiliki suatu gerakan untuk melakukan social responsibility. Nah, oleh karena itu, mungkin di beberapa hal itu juga ada ISO-ISO yang lainnya. ISO-ISO yang lainnya, jadi kalau yang lainnya itu ISO sebagai sebuah standar, tetapi kalau social responsibility, ISO ini menjadi sebuah guidance atau panduan dalam pelaksanaan social responsibility. Oke.
Untuk pengertian social responsibility itu sendiri, mungkin rekan-rekan bisa sambil baca. Jadi sebuah tanggung jawab sebuah organisasi atas dampak atau keputusan dari aktivitas pada lingkungan dan masyarakat melalui perilaku yang transparan dan beretika, sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Baik itu dalam hal kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan juga bagaimana mempertemukan ekspektasi dari para pemangku kepentingan. Dan ini memiliki sebuah kewajiban di mana ini juga terkait dengan norma-norma dan juga hal-hal yang berlaku pada praktek tersebut seperti itu. Nah, kemudian dalam ISO 26000 itu sendiri terdapat 7 isu atau 7 pokok inti sesuatu yang diangkat. Karena tadi kita berbicara tentang social responsibility, tentunya terkait dengan hal-hal sosial itu juga banyak hal cakupannya sangat luas. Nah, ini juga yang menjadi bisa dikatakan semacam hal-hal yang perlu kita definisi CSR itu perlu kita geser lagi atau kita tengok lagi apakah sudah benar apa yang dipahami masyarakat tentang CSR ini dengan apa yang sebenarnya CSR itu sendiri ada. Nah, untuk 7 isu sendiri, itu yang pertama ada human rights atau hak asasi manusia, kemudian ketenagakerjaan, kemudian lingkungan, kemudian praktek operasi yang fair, yang berkeadilan, kemudian isu konsumen, kemudian ada community involvement and development atau pengembangan dan keterlibatan dan pengembangan masyarakat, dan kemudian tata kelola organisasi. Nah, di sini saya berikan panah di community involvement and development karena itu menjadi ranah yang menjadi concern saya saat ini. Baik, kalau tadi kita berbicara tentang konsep social responsibility, nah sekarang kita tengok di tataran nasional, di tataran Indonesia sendiri, bagaimana sih corporate social responsibility itu bisa terwujud. Nah, ini saya sedikit menyampaikan dasar hukum dari CSR itu sendiri. Yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 15 huruf B. Di sini menjelaskan bahwasanya setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di mana yang dimaksud TJSL di situ tanggung jawabnya adalah setiap perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma, dan budaya masyarakat setempat. Oh iya, saya sempat terlewat tadi sedikit memperkenalkan. Jadi kebetulan perusahaan kami, Cirebon Power, itu merupakan perusahaan multinasional dari konsorsium yang berasal dari Indonesia, Jepang, dan juga Korea. Jadi ini terkait juga dengan undang-undang tentang penanaman modal berikut tersebut seperti itu. Nah, kemudian ini yang sangat awam barangkali terkait dengan bagaimana praktik pelaksanaan CSR itu sendiri. Di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 ayat 1. Yakni perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, dari pengertian ini sebenarnya ada sedikit hal yang menjadi perhatian di mana konsep di Indonesia sendiri yang muncul terminologinya adalah TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan jika kita tengok di sebelumnya di SR, maaf, maaf di SR. Nah, di sini ada tanggung jawab sosial, ada di community involvement and development, dan sedangkan lingkungan itu berdiri sendiri di satu unsur tersendiri. Tetapi ini tataran global, kemudian di tataran nasional sudah menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, ketika kita memahami CSR, memang yang perlu kita perhatikan ketika sudah terjun di ranah korporasi, CSR itu tidak hanya melulu soal eksternal, tetapi juga internal, di mana di sini juga terdapat isu ketenagakerjaan. Nah, di sini juga ada isu ketenagakerjaan yang menjadi bagian dari social responsibility. Jadi di sini mungkin saya sedikit menyampaikan dan juga mengajak rekan-rekan sekalian, kita dalam memahami CSR, kita tidak hanya berbicara, kalau orang-orang mungkin tahunya CSR itu adalah bantuan, kegiatan-kegiatan yang bersifat charity, sumbangan, filantropi, dan lain sebagainya. Tetapi
lebih luas daripada itu, CSR adalah bagaimana kontribusi atau kegiatan yang dilakukan tanggung jawab oleh perusahaan itu ke internal dan juga ke eksternal perusahaan. Nah, ini juga terkait juga bagaimana perusahaan itu dalam menjalankan proses bisnisnya dapat sesuai dengan harapan. Baik, nah kita lanjut ke hal yang agak sedikit berbeda tetapi masih berkaitan. Dalam tataran global sendiri kita juga mengenal adanya konsep SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Yang sebelumnya ini MDGs kalau nggak salah di tahun 2000-an, Millennium Development Goals. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini sendiri bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, jadi untuk SDGs ini sendiri sebenarnya sangat kompleks juga, ada 17 isu yang diangkat, di mana mulai dari tanpa kelaparan, tanpa kemiskinan, sanitasi, ekosistem, dan lain sebagainya. Ini menjadi fokus dan tujuan bersama untuk menjamin keberlanjutan bagaimana dalam pembangunan ini tetap mengedepankan aspek-aspek keberlanjutan seperti itu. Nah, kaitannya apa dengan CSR? Tentunya ini juga menjadi dasar, salah satu dasar utama yang dilakukan oleh sebuah korporasi dalam melaksanakan kegiatan CSR. Jadi kegiatan CSR itu tidak hanya serta-merta dilakukan tiba-tiba bantuan, tiba-tiba kita melakukan suatu program tanpa adanya landasan kajian lebih lanjut. Nah, di samping kajian-kajian akademis juga yang diperlukan adalah bagaimana sistem yang sudah terbentuk, yang sudah ada baik pada tataran global maupun tataran nasional. Nah, bahkan yang kita perlu ketahui lebih lanjut adalah di tingkat daerah itu juga sudah di breakdown terkait dengan pelaksanaan SDGs atau TPB ini sendiri. Nah, mungkin rekan-rekan bisa lihat, teman-teman bisa lihat sendiri di Kabupaten Cirebon melalui Berita Daerah nomor 4 tahun 2019 seri E, Peraturan Bupati Cirebon nomor 4 tahun 2019 tentang rencana aksi daerah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Cirebon tahun 2019 sampai tahun 2024. Jadi melalui tataran global dengan adanya SDGs, kemudian di nasional juga melalui Badan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, kemudian di breakdown lagi di tingkat daerah itu juga memiliki cita-cita atau tujuan pembangunan yang linear. Jadi memang ini bagaimana dalam hal-hal pembangunan ini dilaksanakan sejalan dan juga yang menjadi keutamaan khususnya bagi kami korporasi adalah bagaimana kemitraan itu bisa terjalin. Meskipun konsep pluralisme kesejahteraan yang tadi awal mulanya disampaikan bahwasanya keterlibatan multi aktor atau banyak pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu tidak disebutkan porsinya, tetapi lagi-lagi kita pahami bahwasanya korporasi itu merupakan entitas bisnis. Entitas bisnis itu adalah sebuah entitas yang memang kita profit oriented, tetapi dalam mencapai profit tersebut kita juga tidak bisa mengindahkan atau menyepelekan atau meninggalkan hal-hal yang bersifat tanggung jawab kita sebagai kita menjadi sebuah bisnis yang beretika seperti itu. Nah, kemudian terlebih daripada itu juga perusahaan atau korporasi atau badan usaha juga telah diatur oleh negara sedemikian rupa sehingga alih-alih sebagai bisnis sebagai entitas bisnis yang hanya profit oriented, kami juga menginginkan menjadi sebuah entitas perusahaan yang juga dalam beroperasinya juga harmonis dengan atau selaras dengan kehidupan sosial masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Karena kami juga hidup bersama masyarakat, bertetangga dengan masyarakat, dan juga kami dapat beroperasi perusahaan tersebut juga karena adanya dukungan dari masyarakat sekitar. Kemudian terkait dengan kemitraan, mungkin ini sedikit bersinggungan dengan mata kuliah pada siang hari ini. Kemitraan yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa mengambil porsi atau peranan kita masing-masing dalam pembangunan tersebut. Mungkin apabila di dalam konteks program CSR, kita ada program, yakni dalam suatu program, itu kita bisa melibatkan berbagai macam aktor, mulai dari aktor pemerintah, kemudian aktor swasta yang lainnya,
dan juga kelompok masyarakat tentunya. Karena kami dari perusahaan itu tidak serta-merta melakukan kegiatan CSR itu bertujuan untuk mengambil alih tugas negara secara sepenuhnya. Karena misalkan bisa kami sampaikan bahwasanya yang memiliki tugas mengentaskan kemiskinan itu adalah negara, itu sudah dijamin dan sudah disampaikan dalam regulasi atau undang-undang yang ada di negara kita ini. Tetapi karena kami memiliki tanggung jawab dan konsep untuk cita-cita untuk melakukan bisnis yang etis, kami melakukan kegiatan CSR dengan konsep kemitraan. Oke, selanjutnya apa kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada dalam peraturan Bupati Cirebon tersebut? Disampaikan bahwasanya pada prinsipnya ini ada di yang ada panah merahnya. Langsung saja saya bacakan pasal 10 poin keempat, pelaku usaha dan filantropi berperan memfasilitasi dan melaksanakan program tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Itu prinsipnya. Kemudian pendanaan pada bab 6 pasal 11 di bawah disampaikan bahwasanya dana yang disisihkan dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Jadi memang pada dasarnya konsep di sini yang dibangun oleh negara adalah negara juga telah mengatur bagaimana perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut. Jadi memang dalam berbuat baik, ibaratnya perusahaan ingin berbuat baik pun juga telah diatur juga oleh negara seperti itu. Nah, oke. Mungkin sampai sini dulu. Dari teman-teman ada pertanyaan nggak atau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut sebelum kita ke materi selanjutnya? Halo. Kita lanjut atau bagaimana? Ada pertanyaan? Monggo teman-teman. Ya. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Sepertinya masih clear nih Mas Nyori. Bisa Masih dilanjutin. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Selanjutnya kita berbicara soal tingkatan CSR. Karena tadi kita sudah memahami apa itu arti social responsibility, kemudian kita masuk ke apa itu CSR yang bertransformasi menjadi tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia. Kemudian kita kaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, setelah kita bahas itu semua, kita kembali lagi dan setelah kita susun dalam kerangka berpikir kita pada siang hari ini, kita beranjak ke tingkatan CSR atau bagaimana cara atau sudut pandang perusahaan, sebuah korporasi melakukan atau melaksanakan kegiatan CSR. Jadi tidak serta-merta semua atau seluruh perusahaan bisa dipukul rata dalam pelaksanaan CSR. Baik itu dari segi core bisnisnya atau operasional bisnisnya, perusahaan, contoh misalkan perusahaan ekstraktif atau perusahaan pembangkit atau migas atau tambang, tentunya CSR-nya juga akan berbeda dengan perusahaan bank misalkan, atau misalkan perusahaan yang lainnya, misalkan sektor jasa atau misalkan sektor atau misalkan sektor seperti pabrik atau manufaktur tentunya memiliki pemahaman CSR yang juga berbeda-beda. Contoh misalkan di perusahaan kami di Cirebon Power, kebetulan kami memiliki perusahaan yang sudah beroperasi dan juga perusahaan yang sedang dalam tahap konstruksi. Tentunya jika kita menggunakan pola sudut pandang kacamata CSR, tentunya ini memiliki tujuan yang berbeda-beda untuk melaksanakan CSR tersebut. Contoh, dalam perusahaan kami yang sudah beroperasi, tentunya kami sudah beroperasi secara berkelanjutan dan kemudian tujuan CSR-nya itu adalah lebih pada bagaimana kita bisa beyond compliance atau melaksanakan ibarat kita beribadah itu melaksanakan hal-hal yang sunnah. Jadi hal-hal yang sunnah yang dimaksud adalah kita bagaimana bisa turut serta untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembangunan masyarakat yang secara lebih luas lagi. Misalkan membantu pemerintah dalam
memberantas narkoba, atau bagaimana kita bisa berkontribusi atau menyelamatkan adanya ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa yang ada di lapangan, seperti itu. Nah, akan tetapi bagi kami perusahaan yang sedang dalam konstruksi, tentunya pandangan CSR kami adalah bagaimana dalam proses konstruksi perusahaan ini kami mendapatkan izin sosial dari masyarakat untuk beroperasi. Bagaimana tidak adanya konflik atau bukan tidak adanya, bagaimana kita bisa memanajemen konflik, kita bisa melakukan rekayasa sosial terhadap masyarakat di sekitar wilayah konstruksi perusahaan. Tentunya dalam pelaksanaan kegiatan CSR ini juga tidak terlepas dari apa yang telah tadi saya sampaikan, adanya rekayasa sosial. Rekayasa sosial atau social engineering di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita melakukan input terhadap atau melakukan treatment terhadap masyarakat melalui berbagai kajian dan juga landasan konsep regulasi yang sudah ada, itu bagaimana bisa sejalan, bisa selaras dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Misal sebagai contoh gampangnya seperti ini. Misalkan kami sedang tahap konstruksi, ya bagaimana dalam tahap konstruksi itu masyarakat menerima, dan bagaimana kita bisa membangun dan membentuk masyarakat itu adalah bagian dari perusahaan kami. Jadi tidak serta-merta ketika teman-teman misalkan berkaca atau berpandangan, wah CSR itu hanya memanfaatkan masyarakat hanya diperalat oleh perusahaan. Tidak 100% itu bisa dikatakan mutlak benar atau iya, tetapi bisa dikatakan bahwasanya kita bagaimana bisa menjadikan masyarakat itu bagian dari perusahaan sehingga kita hidup selaras, ibaratnya bertetangga. Kita bisa bertetangga dan juga bisa dikatakan seperti mereka itu bagian dari kami. Perusahaan juga tidak akan bisa beroperasi apabila tidak didukung oleh masyarakat. Dan masyarakat kami, karena kami memiliki resource, terutama sumber daya finansial, sumber daya manusia. Nah, di situ kami turun. Salah satunya saya sebagai Community Development Officer, kami turun ke masyarakat, kami melakukan assessment, kami melakukan inputan kepada masyarakat melalui program dan kegiatan yang sekiranya diperlukan oleh masyarakat untuk mengembangkan sumber daya yang telah mereka miliki. Khususnya bagaimana akses mereka terhadap sesuatu dan juga kepemilikan aset mereka, apakah perlu ditambah atau bagaimana mereka bisa hidupnya lebih sejahtera dari sebelumnya. Jadi misalkan seperti ini. Tentunya ketika misalkan teman-teman tinggal di rumah teman-teman itu rumahnya bagus sendiri, sedangkan tetangganya pada sederhana. Saya tidak bilang jelek ya, sederhana. Nah itu tentunya kayak ada rasa kayak, ya udah saya misalkan ada punya sedikit makanan, mungkin saya bisa berbagi dengan tetangga, contoh seperti itu. Sehingga mereka kayak merasakan manfaat atau kehadiran dari rumah yang paling bagus nih misalkan, itu juga mendapatkan image yang juga positif. Nah, ini juga kita kalau berbicara CSR tentunya sangat luas. Ini juga bisa membangun citra perusahaan. Kemudian kita juga bisa berbicara tentang bagaimana proses perusahaan dalam operasional dan konstruksinya itu juga bisa berjalan dengan lancar. Nah, jadi dalam hal ini tergantung dari sudut pandang mana kita memandang CSR itu sendiri. Dan terkait dengan sudut pandang praktisi, kami tentunya juga mengharapkan bagaimana kami memiliki reputasi yang baik dan positif tentunya seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian tingkatan CSR. Di sini dari Carol, ini sudah cukup awam juga, dan tentunya juga bagi para praktisi dan juga akademisi CSR ini juga sudah sudah familiar, bisa dikatakan. Jadi yang pertama, tingkatan paling bawah itu adalah economic responsibility, be profitable. Jadi yang dimaksud di sini adalah kegiatan CSR ini dilakukan oleh perusahaan demi meraup keuntungan. Jadi bagaimana ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki pasar atau konsumen yang cukup luas. Kemudian perusahaan-perusahaan yang memiliki produk biasanya. Jadi misalkan contoh untuk membeli suatu barang ini, kita menggunakan menjualnya dengan isu-isu CSR yang telah kita kemas, misal gitu, seperti itu. Nah, kemudian di tingkatan selanjutnya adalah legal responsibility. Itu lebih pada hanya obey the law. Jadi karena ada regulasi-regulasi ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang tentang TJSL, undang-undang tentang perseroan terbatas, mohon maaf. Nah, kemudian ya sudah, kami melakukan CSR. Yang penting kita melakukan saja, baik itu dia nanti bakal sejahtera, berdampak ataupun tidak, itu nanti urusan belakangan.
Nah, kemudian kita masuk ke ethical responsibility atau be ethical. Nah, ini jadi mulai menempatkan masyarakat di sekitar perusahaan itu sebagai subjek, dan juga kita ingin menjadi perusahaan yang sebagai kita melakukan sesuatu yang etis gitu. Jadi ketika kita sebagai perusahaan, tentunya janganlah kita sebagai perusahaan, kita sebagai manusia aja kita juga mengeluarkan limbah gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengelola dan mengontrol limbah itu sehingga tidak berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Nah, jadi inilah yang tahap di ethical responsibility ini adalah yang bagaimana kita memikirkan lingkungan sekitar untuk ya ibaratnya gini, sederhananya ketika teman-teman sekalian, kalau teman-teman nggak mau dijahatin orang, ya kalau bisa kita jangan ngejahatin orang kayak gitu. Nah, disitulah konsep ethical responsibility itu mulai muncul di tingkatan CSR tersebut. Nah, kemudian yang paling tinggi atau cita-cita mulia dari CSR sendiri di sini adalah philanthropic responsibility, atau penjelasannya adalah be a good corporate citizen. Jadi ini mungkin yang lebih diharapkan dalam konsep pluralisme kesejahteraan itu sendiri. Jadi bagaimana kita benar-benar melaksanakan sebuah kegiatan CSR itu bukan cuma hanya semata-mata ingin melaksanakan kegiatan yang etis, tetapi kita juga ingin mengambil bagian, mengambil peran. Perusahaan ingin turut mensejahterakan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan CSR-nya. Jadi ini lebih pada konsepnya beyond compliance atau melakukan hal-hal yang sunnah, sehingga yang wajib sudah diselesaikan, kemudian melaksanakan hal-hal yang sunnah sehingga bisa berkontribusi secara lebih luas lagi seperti itu. Oke. Baik, kita masuk ke bahasan selanjutnya. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang social responsibility melalui ISO 26000, kita berbicara bagaimana ISO 26000 itu salah satu inti atau isu pada ISO tersebut adalah community involvement and development. Nah, di sini saya lebih mengerucut lagi pada pengembangan masyarakat. Satu isu pada ISO tersebut. Kalau di ISO tersebut bahasanya pelibatan dan pengembangan masyarakat. Mungkin ini kita ringkas saja menjadi pengembangan masyarakat. Jadi kegiatan pengembangan masyarakat ini yang biasa dikenal secara ringkas oleh orang-orang kegiatan CSR itu bisa kita bagi menjadi 4 kategori atau 4 klasifikasi. Yang pertama kegiatan karitatif atau charity. Apa sih kegiatan karitatif ini? Nah, biasanya kegiatan charity ini adalah sebuah kegiatan yang kita lakukan biasanya dalam skala yang besar, jumlah penerima manfaatnya banyak, tetapi hanya bersifat momentum, sekali itu saja selesai. Mau itu bermanfaat, mau itu digunakan, mau itu tidak, itu urusan belakangan. Yang penting kita telah memberikan. Contohnya seperti sumbangan, kemudian kegiatan-kegiatan pemeriksaan kesehatan, kemudian kegiatan beasiswa. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat karitatif atau charity. Manfaatnya bisa langsung dirasakan dan instan, tetapi kita belum tahu apakah dari sisi bisa kita lihat apakah itu bermanfaat balik kepada perusahaan, itu juga belum begitu menjamin. Mungkin ini sangat bermanfaat dalam konteks kita membangun branding atau reputasi. Nah, sebelum lanjut ke klasifikasi selanjutnya, perlu diketahui juga oleh rekan-rekan atau teman-teman sekalian, ketika perusahaan itu melaksanakan kegiatan CSR, itu tidak serta-merta kita hanya cuma-cuma. Misalkan seperti ini contoh, ketika teman-teman sekalian melaksanakan ibadah atau berbuat baik kepada orang lain. Tentunya itu juga ada terbesit di benak teman-teman sekalian, semoga dengan aku berbuat baik, dengan saya berbuat baik, itu juga bisa mendapatkan ganjaran atau pahala, atau mendapatkan keselamatan, misalkan seperti itu. Sama halnya seperti itu. Perusahaan juga ketika melakukan sesuatu itu tidak serta-merta mengeluarkan anggaran sekian rupiah, kemudian sudah selesai, tidak seperti itu. Jadi mungkin kita bisa kenal yang namanya social return on investment atau SROI. Jadi bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, contohnya yakni kegiatan CSR, itu merupakan sebuah kegiatan investasi sosial yang dilakukan oleh perusahaan, di mana nanti bisa menjadi ada nilai dampak timbal baliknya yang didapatkan oleh perusahaan, seperti itu. Nah, itu tadi charity. Kalau charity mungkin itu contoh kegiatannya hanya bersifat cuma-cuma, kemudian singkat, jumlahnya mungkin bisa lebih banyak, dan juga untuk
feedbacknya bagi perusahaan lebih cenderung bersifat branding atau reputasi. Kemudian infrastruktur. Nah, infrastruktur ini contohnya seperti ikut serta dalam pembangunan jembatan, pembangunan masjid, rumah ibadah, dan lain sebagainya. Mungkin ini standar, mungkin teman-teman bisa udah sering ketemu juga, misalkan pembangunan gedung sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penguatan kapasitas. Jadi penguatan kapasitas ini hampir mendekati bagaimana apa yang cita-cita pengembangan masyarakat maksud. Jadi penguatan kapasitas ini lebih cenderung seperti pelatihan. Misalkan ada pelatihan menjahit, kemudian pelatihan, misalkan pelatihan. Ada salah satu perusahaan juga yang dia memberikan pelatihan terkait dengan safety man atau semacam tenaga operasional keamanan di perusahaan seperti itu. Nah, itu lebih pada penguatan kapasitas. Jadi penguatan kapasitas itu bagaimana seseorang atau masyarakat yang dia sebelumnya belum memiliki kapasitas atau belum memiliki kemampuan, dia sudah setelah melalui adanya kegiatan pelatihan tersebut, dia bisa memiliki kapasitas tertentu. Tetapi untuk keberlanjutannya, apakah dia setelah dilatih dia ada usaha lebih lanjut atau dia semakin berkembang, itu bukan menjadi ranah tanggung jawab perusahaan secara lebih lanjut. Karena kami klasifikasinya hanya menjadi program penguatan kapasitas. Nah, dari ketiga klasifikasi ini, apabila dirasa dalam satu payung program itu dirasa sudah sangat cukup dan potensial, baik dari segi potensi dan juga sumber daya untuk dikembangkan, perusahaan biasanya akan melakukan semacam komposisi atau kita merekayasa ulang, cocok nggak ini program kita buat menjadi program pemberdayaan masyarakat. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, program pemberdayaan masyarakat atau klasifikasi pemberdayaan masyarakat ini merupakan cita-cita tertinggi dari kegiatan pengembangan masyarakat. Ini yang agak bukan sulit, bisa dikatakan seperti penuh dengan tantangan. Karena apa? Karena pemberdayaan ini terminologinya pemberdayaan masyarakat ya, bukan pemberdayaan saja. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud di sini adalah kita bisa bagaimana memahami potensi yang ada pada masyarakat, kita bisa turut serta menyadarkan masyarakat bahwa mereka memiliki masalah, mereka memiliki potensi, dan mereka memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, jadi kegiatan pemberdayaan masyarakat ini merupakan kombinasi atau kolaborasi dari sebelumnya. Misalkan kita berikan dulu kegiatan charity, kita berikan masyarakat itu contohnya kayak pengobatan gratis. Nah, di situ melalui kegiatan pengobatan gratis itu kita lakukan juga sembari kita melakukan asesmen terhadap masyarakat, bagaimana mereka sadar terhadap kualitas kesehatan mereka, kesehatan lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian kita setelah kita berikan pengobatan gratis, kita revitalisasi puskesmasnya misalkan, atau misalkan karena puskesmas jaraknya jauh, kita buat poskesdes misalkan, pusat kesehatan desa yang lebih cakupannya lebih mikro lagi dari puskesmas. Nah, kemudian atau biasanya puskesmas juga sudah ada di tingkat desa sih sekarang, lebih pokoknya mungkin puskesmas pembantu, contoh seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah ada puskesmas pembantu, ternyata dari SDM-nya kita memerlukan adanya kader posyandu nih. Kader posyandu yang udah ada ternyata itu masih minim jumlahnya dan juga kapasitasnya belum mumpuni. Nah, kita berikan pelatihan, contoh seperti itu. Nah, ketika dari ketiga klasifikasi kegiatan pengembangan masyarakat ini dalam satu payung kesehatan, contoh ini sudah dirasa sudah sepertinya ini potensial untuk dikembangkan menjadi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian kegiatan pemberdayaan masyarakat ini bisa kita rangkum, kita desain menjadi sebuah kegiatan. Contohnya misalkan kita membuat sebuah desa atau kampung siaga sehat, contohnya seperti itu. Nah, jadi di situ adanya keberdayaan dalam masyarakat untuk bisa mengenali masalah yang mereka miliki dan juga potensi yang mereka punya, dan tentunya sebagai community development officer ini adalah tugas utama adalah menyadarkan mereka bahwa mereka memiliki masalah dan juga mereka memiliki potensi. Nah, apabila seorang community development officer atau comdev officer kita kurang bisa menyentuh hal tersebut, rasanya itu masih
perlu ditingkatkan lebih lanjut lagi karena sebenarnya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini sifatnya cenderung lebih jangka panjang dan juga manfaat yang dirasakan itu tidak langsung dapat, beda dengan karitatif, infrastruktur atau penguatan kapasitas. Jadi pemberdayaan masyarakat ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan lebih cenderung sifatnya kita bagaimana membentuk kelembagaan pada masyarakat. Bagaimana adanya sebuah kegiatan yang tadinya nggak ada, menjadi terlembaga di tengah-tengah masyarakat, dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari masyarakat mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat, mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga sosial atau komunitas yang ada di masyarakat tersebut dan lain sebagainya. Dan tentunya peran perusahaan atau korporasi di sini adalah kita mendampingi bagaimana keberlanjutan program tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah contoh real program berdasarkan klasifikasi yang telah kami lakukan. Yang pertama ada program karitatif di Cirebon Power. Kami secara rutin sudah dari 5 tahun terakhir kami ada program asuransi nelayan. Program asuransi nelayan ini adalah kami lakukan untuk menjamin sebagai bentuk jaminan sosial bagi nelayan, karena kita dalam melakukan kegiatan CSR ini yang perlu kita kenali adalah siapa penerima manfaatnya. Ketika penerima manfaat itu adalah yang kita utamakan adalah kelompok yang rentan. Jadi kita memberikan bantuan atau memberikan program itu tentunya kita juga perlu mengenali kepada siapa tepat sasaran tidak program kita ini, seperti itu. Nah, program asuransi nelayan ini juga bekerja sama dengan perusahaan lain, perusahaan penyedia jasa asuransi, kemudian juga didukung oleh pemerintah setempat. Mungkin bisa dilihat. Maaf. Untuk program asuransi nelayan di pesisir, pertama-tama kita mulai program tersebut di tahun 2011. Nah, tahun 2011 itu kita inisiasi program ini bersama dengan rekan-rekan dari Polairut. Jadi sejauh mana keselamatan dan juga nelayan di laut yang mungkin belum ada perhatian yang penuh pada waktu itu. Jadi sehingga kita menginisiasi program ini, dan alhamdulillah sampai dengan tahun 2020 ini kita terus menjalankan program asuransi nelayan ini. Kurang lebih 20.000 nelayan sudah diberikan polis asuransi. Bapak meninggal karena sakit selama 3 bulan. Tadinya dia tuh nelayan, terus dia pindah profesi sebagai penjaring. Meninggal selama 3 bulan, dia terkena penyakit tumor paru. Terima kasih kepada Bapak PLTU dan Bapak Polri yang telah membantu kami keluarga. Dengan adanya asuransi jiwa dari pihak PLTU, alhamdulillah kami merasa berterima kasih, bersyukur karena memberi manfaat pada kami atas nama pihak keluarga Bapak Cacim almarhum, sehingga bisa membantu kebutuhan yang memang untuk keperluan dari Bapak Cacim sendiri. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih kepada pihak PLTU, kepada Polair, dan kepada Jasa Raharja yang telah memberikan sumbangsi ataupun pelayanan yang baik sehingga kami bisa menerima asuransi ini dan bermanfaat bagi almarhum dan keluarga. Oke, baik. Itu untuk kegiatan yang kami lakukan bersifat charity. Jadi bersifat charity itu kegiatan yang kita berikan. Mungkin memang manfaatnya juga langsung dapat dirasakan, tetapi itu salah satu kegiatan charity yang kami lakukan. Kemudian kita ada kegiatan infrastruktur. Mungkin tadi sedikit saya
ulas untuk kemitraannya. Jadi memang kita turut melibatkan di Polairut, Polda Jabar, kemudian PT Jasara Harja Putra, dan juga Cirebon Power. Adanya kerjasama ini dalam bentuk kemitraan, kita membagi resources yang kita miliki masing-masing. Jadi dalam kegiatan-kegiatan teknis itu mungkin didampingi oleh di Polairut, kemudian dalam operasional kegiatan penyediaan jaminan jasa asuransinya itu dilakukan oleh Jasara Harja Putra, dan kemudian dari sisi fundingnya atau keuangannya itu sumber daya finansialnya itu dari Cirebon Power. Seperti itu. Nah, jadi memang dalam hal ini konteks kemitraan memang kita mengambil peranan kita pada masing-masing di mana kita itu bisa berkontribusi. Jadi tidak serta-merta berjalan sendirian, karena berjuang sendirian itu juga, jadi curhat, maaf. Oke, kita masuk ke infrastruktur. Jadi kegiatan apa sih yang telah kita lakukan untuk kegiatan infrastruktur? Salah satunya adalah kegiatan penghijauan. Bisa kita simak videonya. Kegiatan ini adalah kegiatan penghijauan yang kegiatan menanam pohon-pohon di media jalan di Pantura. Kebetulan lokasinya dekat proyek kami di Cirebon Power. Yang ditanam adalah pohon-pohon tabebuya, kemudian pohon kelor, dan ketapang. Jadi kegiatan ini kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan juga Pemda Kabupaten Cirebon. Kami mengharapkan kegiatan ini sebagai upaya dan mitigasi karena isu pemanasan global di dunia sesuai dengan Paris Agreement bahwa dunia mengalami kenaikan suhu lebih dari yang diperkirakan, yaitu 1,1 derajat dengan ditandai dengan mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan, dan juga kemarau yang berkepanjangan serta hujan yang berkepanjangan. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mencanangkan program penanaman pohon untuk mengurangi perubahan iklim yang terjadi saat ini. Penanaman pohon di median jalan ini salah satu bukti saya sebagai pemerintah daerah mengapresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon memberikan CSR-nya untuk lingkungan hidup. Artinya bahwa Kabupaten Cirebon ini memang harus kelihatan lebih bersih, lebih indah, dengan dibuktikan pada hari ini dengan adanya penanaman pohon tabebuya. Ya, harapan kita dengan penanaman pohon ini Kabupaten Cirebon ke depan menjadi kabupaten yang lebih indah, lebih bersih, yang nantinya akan menjadi magnet bagi para wisatawan untuk bisa hadir ke Kabupaten Cirebon. Oke, baik. Itu tadi sekilas tentang program penghijauan yang telah kami lakukan, penanaman tabebuya di sepanjang jalur Pantura. Kebetulan kami ada di wilayah Pantura. Jadi sebenarnya dari kegiatan tersebut kami sudah menggandeng pemerintah daerah, wakil bupatinya kebetulan juga turut terlibat, ikut nanam juga kebetulan. Kemudian ada juga sebenarnya di situ ada perusahaan-perusahaan lain, dia juga nyumbang, mereka juga menyumbang seperti adanya bibit dan juga pupuk. Ada dari PT Pokpan, ada PT RMI, kalau nggak salah RMI, iya kalau tidak salah. Jadi ada keterlibatan berbagai aktor di dalamnya. Nah, sudah kembali di pusatnya. Oke, akan tetapi yang mungkin teman-teman bisa kritisi di sini adalah bagaimana sebenarnya kita bisa menyeragamkan atau satu frame nih, memframingkan CSR ini sama antara korporat dan juga pemerintah dan juga sektor yang lainnya. Kita tidak bisa serta-merta kita sama-sama melaksanakan kegiatan CSR, kita bermitra, tetapi bagaimana kita mendefinisikan dan memandang CSR-nya masih berbeda-beda. Kalau perusahaan, di beberapa perusahaan sekarang sudah mulai bergeser pemahaman terkait dengan CSR-nya, bagaimana CSR itu bisa dilakukan dalam kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat dan juga itu berkelanjutan. Sedangkan mungkin dengan konteks
program tadi, penghijauan tadi, yang karena memang masih bersifat infrastruktur, tapi kegiatan yang dilakukan atau cara pandang pemerintah dalam hal ini untuk memandang program CSR itu masih bersifat yang jangka pendek dan hasil dari hal program tersebut bisa langsung dirasakan gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kami, bagi praktisi untuk bagaimana sebenarnya kemitraan ini bisa kita jalin nih sama-sama. Ayo kita sama-sama melakukan penghijauan di wilayah Cirebon misalkan. Tetapi ayo kita satu framekan dulu bagaimana kita tidak serta-merta bisa menggelontorkan dana sedemikian rupiah misalkan. Nah, jadi memang ini yang menjadi semacam dinamika dalam kegiatan CSR. Apalagi setiap periode, setiap orang, setiap baik itu di perusahaan, di pemerintah ataupun di masyarakat itu juga memiliki pengalaman dan juga pemahamannya masing-masing seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada beberapa kegiatan infrastruktur karena sekarang masih masa COVID-19. Kita ada beberapa program yang mungkin teman-teman bisa simak di video berikut ini. Oke, baik. Untuk kegiatan yang tadi, video sebelumnya, itu adalah kegiatan kontribusi kami terhadap COVID-19 itu di PLN di Jakarta untuk di Wisma Atlet. Jadi untuk pola kemitraan yang terbangun adalah adanya dari perusahaan lain, PLN, kemudian kami Cirebon Power, dan juga itu nanti distribusinya akan dilakukan oleh, kalau tidak salah, oleh Yayasan BUMN. Dari Kementerian BUMN, di situ ada pemerintah juga. Jadi ada tahapan-tahapan yang bertingkat bagaimana kita dalam berkolaborasi untuk dalam kita ada case, ada situasi pandemi COVID, kita melakukan sebuah kolaborasi untuk dengan tujuan yang sama, yakni kita mencegah dan menyelesaikan perihal mengatasi
adanya COVID-19 seperti itu. Masih di COVID-19 kita ada kegiatan Terima kasih. Hari ini alhamdulillah pemerintah daerah Kota Cirebon melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon mendapatkan bantuan distribusi disinfektan dari Cirebon Power. Kerjasama ini memang melihat kondisi di lapangan hampir di semua daerah bahwa keperluan disinfektan ini menjadi keperluan yang pokok untuk melakukan penyemprotan di berbagai lokasi. Tapi kami jujur terkendala ketersediaan disinfektan. Nah, bantuan ini akan sangat bermanfaat. Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Cirebon Power yang sudah berkontribusi melakukan upaya pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 khususnya di Kota Cirebon. Di awal ketika ada muncul virus ini, kami teman-teman mempunyai semangat yang cukup tinggi melihat bahwa di tempat pabrik kami itu tersedia cukup banyak klorin, di mana klorin adalah sangat dibutuhkan di masyarakat sekitar, dan memang kami juga mengalami kendala dalam hal pengadaan barang karena teman-teman di General Services itu juga memerlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Kami sampaikan di manajemen kami bahwa kami bisa memproduksi itu. Tetapi di sisi lain kami mempunyai rasa terpanggil begitu ya. Bahwa ketika kami mengalami kesulitan, tentu orang lain juga mempunyai hal yang sama. Sehingga kami mempunyai ide bersama dengan teman-teman memajukan ide ini ke manajemen untuk melakukan donasi. Setelah melalui kajian internal bahwa pembangkit kami memang mempunyai cadangan yang cukup banyak untuk bisa didonasikan. Jadi awal mula dari situ. Kalau secara umum, ini rencana Pak Wali Kota ingin membagi ke semua RW. Nanti RW yang akan mensemprot. Nanti dari 247 RW itu dibagi ke 1.397 RT. Jadi semua fasilitas sekolah, fasilitas katakan ibadah, tidak boleh ada manusia nih Mas. Jadi pada gedungnya kosong, itu baru Pak kita semprot. Bisa. Kita mengapresiasi Cirebon Power ini yang punya CSR yang bagus, yang saling bekerja sama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jadi ucapan dari kami, Dinas Kesehatan Kota Cirebon atau pemerintah Kota Cirebon, atas nama pemerintah Kota Cirebon mengucapkan terima kasih untuk Cirebon Power. Mudah-mudahan kerjasama di bidang yang lain bisa diimplementasikan lebih erat, lebih bagus. Terima kasih. Baik. Untuk kegiatan yang ini, kalau tadi di tingkat nasional, yang ini adalah di tingkat daerah. Kebetulan kami berkontribusi untuk memberikan cairan disinfektan kepada kota dan kabupaten Cirebon. Nah, yang menarik lagi adalah dari mana cairan disinfektan ini itu berasal. Itu adalah cairan dari salah satu plant atau tadi yang disebutkan dalam sebuah pabrik pembangkitan PLTU itu ada yang namanya hypochlorination plant. Dari cairan sodium hipoklorit tersebut itu bisa dimanfaatkan atau itu merupakan sebuah cairan yang berfungsi untuk sebagai disinfektan. Nah, karena di situ cairan tersebut itu memiliki fungsi yang bisa sebagai disinfektan, di samping untuk proses pembangkit dalam proses operasi bisnis PLTU, kami juga memberikan sebagian untuk kegiatan-kegiatan untuk disinfeksi terkait dengan COVID-19. Nah, tadi yang menarik yang disampaikan juga adalah bagaimana sebenarnya dari setelah dibagikan melalui Dinas Ketenagakerjaan ke Kota dan Kabupaten Cirebon, kemudian akan disalurkan di breakdown, diturunkan kepada di tingkat RW, RT, RW di masyarakat. Ini adalah bentuk kolaborasi yang sangat menarik kalau menurut saya. Jadi bagaimana sebenarnya kemitraan ini terjalin tidak hanya bersifat horizontal, tetapi secara vertikal, baik dari atas dari pemerintah hingga ke bawahnya itu juga memiliki ritme dan kerjasama yang sangat cantik kalau menurut saya. Kalau misalkan itu bisa diterapkan dan juga bisa terjadi di tempat lain seperti itu. Kemudian lebih daripada itu kami juga melakukan adanya kegiatan di masyarakat.
Yang kalau tadi di tingkat kota kabupaten, tadi udah nasional, kota kabupaten, kemudian ini yang di tingkat masyarakat. Kali ini karena kita melihat ada situasi yang memang dibutuhkan dalam kondisi gejala pandemik COVID-19, kami dari Cirebon Power juga ingin ada satu program yang memang kita sebut dengan Cirebon Power Peduli Kesehatan. Nah, salah satunya adalah ini yang kita adakan dengan kondisi yang terbatas, tapi ini akan menjadi sebuah manfaat yang besar. Bentuknya yang kita berikan ini untuk di 3 kantor kecamatan, 3 polsek, dan 1 koramil, berikut juga 3 puskesmas. Nah, bentuk yang kita berikan itu adalah ya satu pertama yang beliau disinfektan. Nah, 1 paket disinfektan untuk di setiap polsek dan kecamatan dan puskesmas. Dan khususnya puskesmas, kita berikan juga APD. APD dalam pengertian itu perlengkapan baju hazmat ya, yang biasa digunakan oleh petugas medis, karena memang untuk garda ke depan ini petugas medis harus kita perhatikan sungguh, dan di mana-mana memang itu yang harus menjadi prioritas. Untuk APD itu sendiri ya kita banyak kendala, karena memang sekarang itu APD itu dikatakan langka ya langka ya. Kita kerepotan nyari APD. Dengan adanya bantuan dari Cirebon Power ini ya, saya ya berterima kasih. Kita telah menerima bantuan dari Cirebon Power berupa seperangkat alat dan juga bahan disinfektan serta beberapa piece APD, dan ini peruntukannya sudah jelas bahwa di dalam penanganan COVID-19 kami di Kecamatan Astana Japura itu benar-benar konsentrasi dan ternyata menimbulkan sebuah kebutuhan yang begitu besar, baik itu disinfektan ataupun APD. Namun demikian, berkat bantuan dari Cirebon Power, paling tidak kami merasa teringankan di dalam penanganan COVID-19 ini. Oke, nah jadi cukup menarik bagi saya teman-teman sekalian, bagaimana kami bisa mengorganisir sebuah kegiatan yang mirip penanganan COVID, tetapi kita dalam berbagai level. Di level nasional, di level bisa dikatakan provinsi untuk yang tadi di kabupaten, kota, tidak hanya di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, tetapi kami juga melakukan pembagian disinfektan di Kabupaten Kuningan dan juga Kabupaten Tegal. Kemudian kalau yang di tingkat kecamatan, di tingkat desa, kecamatan, itu untuk disinfektannya karena keterbatasan disinfektan, kami melakukan pengadaan tersendiri dan juga APD yang sangat dibutuhkan waktu saat itu terbilang langka seperti itu. Nah, itu untuk kegiatan yang terkait dengan infrastruktur. Nah, kita naik ke tahap selanjutnya. Itu adalah penguatan kapasitas. Jadi penguatan kapasitas itu di kami salah satunya ada kegiatan Vocational Training Center, di mana kami berkomitmen untuk melatih khususnya bagaimana para usia-usia produktif, usia lulusan SMA atau SMK untuk bisa bergabung, diberikan pelatihan terkait dengan bagaimana bisa memiliki kemampuan atau keahlian di bidang ketenaga listrikan dan lain sebagainya. Sejak program ini dibuka pada tanggal 18 November 2019 lalu, yang pertama sekali yang kita berikan kepada mereka adalah pemahaman tentang health and safety. Kemudian setelah itu kita mengundang teman-teman dari Komipo, Korean Midland Power, untuk memberikan materi terkait dengan bisnis proses yang terjadi di sebuah power plant. Dan itu diberikan lebih kurang 1 minggu. Lalu juga ada pembekalan tentang environment. Itu teman-teman dari environment memberikan pemaparan tentang bagaimana pentingnya kita menjaga lingkungan. On the job training adalah sebuah kegiatan di mana mereka setelah mendapatkan basic knowledge terkait dengan power plant secara dasar,
Nah, di on the job training nanti mereka akan mengalami sebuah pengalaman yang lebih menarik lagi, di mana mereka sudah terjun ke lapangan, membandingkan apa yang sudah didapatkan di kelas, lalu juga apa yang akan dialami ketika di lapangan, pasti berbeda. Nah, mudah-mudahan mereka bisa menyerap, membandingkan, loh, begini real situation-nya. Dan juga diakhiri dengan sertifikasi dari IASKI, supaya mereka setelah menjalani masa pelatihan ini mendapatkan kompetensi sebagai seorang engineer di bidang ketenaga listrikan. Saya di vokasi mendapat pelajaran tentang safety, tentang boiler, turbin, generator, dan tentang pendidikan lingkungan sekitar. Saya sekolah di vokasi, saya merasa bangga banget dan merasa terdidik dengan baik di sekolah vokasi tersebut. Dan sekarang saya ingin mengikuti OJT, perasaan saya bangga banget karena akan terjun langsung dengan praktek kerja tersebut. Saya dari vokasi batch 1. Pesan-pesan saya untuk teman-teman vokasi batch 2, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ini kesempatan emas kita untuk bisa belajar pembangkit. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini. Baik, oke. Itu untuk kegiatan capacity building yang kami lakukan, teman-teman sekalian. Jadi untuk kegiatan capacity building, kami berfokus pada kegiatan Vocational Training Center, di mana kegiatan Vocational Training Center itu juga mendapatkan dukungan dari Kementerian Perindustrian dan juga Kementerian Ketenagakerjaan dalam proses pelaksanaannya. Dan peningkatan kapasitas di sini adalah bagaimana kita bisa bukan menjamin, jadi kita bagaimana berupaya untuk kegiatan-kegiatan tersebut bisa menjadi sebuah meningkatkan kapasitas mereka, kapabilitas mereka dengan dibuktikan dengan adanya sertifikasi. Jadi kita juga bekerja sama juga dengan lembaga sertifikasi untuk kegiatan tersebut. Nah, terakhir, ini adalah pemberdayaan masyarakat. Ini adalah sebuah program yang baru kami rintis sebenarnya dengan adanya potensi-potensi juga permasalahan. Jadi mungkin kita juga perlu mengetahui bahwasannya program-program CSR yang kita lakukan ini tidak serta-merta hanya berangkat dari sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya finansial yang ada pada masyarakat, tetapi juga bagaimana permasalahan yang ada di masyarakat itu juga dapat dipecahkan melalui program CSR yang dilakukan oleh kami. Ini adalah program Pasar Ikan Selo Pengantin. Perlu diketahui bahwasannya secara historis terkait dengan pandemi COVID-19 ini, banyak berbagai sektor itu memiliki keterbatasan dan juga permasalahan dalam khususnya perekonomian dan pendapatan dan lain sebagainya. Nah, karena kami ini berada di wilayah pesisir di mana masyarakat didominasi oleh bermata pencaharian nelayan. Jadi nelayan karena sebenarnya untuk pandemi COVID tidak serta-merta berdampak langsung, tetapi pada aktivitas nelayannya tidak begitu berdampak langsung, tetapi ketika hasil tangkapan itu sudah selesai diperoleh atau selesai ditangkap, nah kemampuan daya beli masyarakat itu juga menurun. Jadi ini menjadi sebuah permasalahan bagaimana sebenarnya kita perlu menggali lebih lanjut apa yang bisa menjadi solusi dengan kondisi yang seperti ini. Nah, di samping itu, di luar COVID-19, kondisi nelayan itu kebanyakan dulunya ini terjebak pada hutang abadi atau terjebak pada bisa dikatakan tengkulak. Jadi sebenarnya tengkulak ini jika kita lihat memang dia menjadi bagian dari solusi bagaimana nelayan ini bisa memiliki pendapatan dan juga jaminan terhadap hasil tangkapannya. Tetapi jika kita lihat dari sudut pandang lain, bahwasanya itu menjadi ketergantungan dan tidak adanya kemandirian dan keberdayaan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu dengan adanya Pasar Ikan Selo Pengantin ini, kebetulan kami ini mereaktivasi semacam tempat infrastrukturnya berupa TPI, tempat pelelangan ikan, yang itu bisa dikatakan terbengkalai, yang difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Kemudian bagaimana masyarakat itu jadi ini yang menarik adalah strateginya, kita tidak serta-merta membawa nama perusahaan untuk maju,
terkait dengan pengembangan program pemberdayaan masyarakat ini, tetapi kami menginginkan adanya bagaimana masyarakat itu setelah kita kelompokkan, telah kita bentuk lembaganya, kemudian kita dorong sehingga mereka memiliki keberdayaan untuk bagaimana mereka bisa mengurus secara administratif, secara mandiri dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk support secara atau dukungan secara finansial juga kami bisa dikatakan juga bukan menggunakan atau menghabiskan dana yang cukup besar seperti itu. Jadi memang ini keterlibatan masyarakatnya juga, keswadayaannya juga cukup tinggi. Tetapi di samping itu dalam peresmian dan juga pelaksanaannya, dalam prosesnya kami juga turut melibatkan dinas DKP kabupaten bahkan sampai provinsi juga turut hadir dalam peresmian program tersebut. Kita cek videonya. Pasar ikan ini tentunya sangat membantu buat saya pribadi dan khususnya untuk mungkin masyarakat sekitar gitu pada umumnya gitu. Cuma masukan dari saya aja mungkin di depan jalan raya itu mungkin kasih pelang ya untuk menuju ke sini. Karena tadi saya waktu ke sini bablas sampai 2 kali. Gitu. Sampai 2 kali ya. Tapi karena saya memang tujuan saya mau ke sini dan saya tahu dari sini itu dari saya browsing ya. Dan terus sampai 2 kali balik, saya malah tahunya ke sini tanya ibu-ibu. Nah, alhamdulillah ketemu dan saya alhamdulillah dapat ikan juga gitu. Dan mudah-mudahan kedepannya itu tadi masukan dari saya pribadi ya, di depan yang jalan raya itu mungkin dikasih pelang gitu aja bahwa di sini ada pasar ikan. Itu saya rasa akan membantu masyarakat gitu, termasuk saya juga gitu. Kebetulan karena kita masih sangat baru, kita kebetulan buka ini baru sekitar 10 hari yang lalu. Jadi untuk tingkat keramaian pengunjung memang masih belum maksimal karena masih beberapa orang ada pengunjung. Cuma alhamdulillah tiap harinya ada aja pengunjung, tiap harinya ada pengunjung. Cuma ke depan berharap dengan adanya pelang pasar yang akan dibangun ke depan akan meningkatkan pengunjung yang bisa mampir ke sini. Sangat optimis, kita sangat optimis di sini karena selain kita mempunyai ikan yang segar karena langsung dari laut, dari nelayan langsung, kita kebetulan berada di muara pantai ini sendiri. Kebetulan ikan yang kita jual itu juga fresh langsung dari laut. Di samping itu juga kita berada di wilayah kota, di pinggiran kota Cirebon. Dan kita tidak jauh dari Jalan Pantura sendiri. Dan artinya akses jalan menuju ke sini itu tidak terlalu jauh masuknya, Pak. Jadi sangat optimis untuk kedepannya pasar ini akan ramai. Kita berharap kepada pengurus pasar ikan sendiri dan bekerja sama dengan Cirebon Power, berharap kedepannya untuk membantu mempromosikan pasar ikan ini kepada masyarakat sekitar, agar masyarakat tahu lokasi di sini. Bisa kita akan upayakan dengan pengurus itu melalui promosi melalui media online, baik Facebook maupun Instagram dan sebagainya. Berharap ditingkatkan lagi untuk promosi via online-nya. Untuk masyarakat di wilayah sekitar Cirebon, di sini kita buka ikan, pasar ikan Selo Penganten, kita jual ikan fresh bermutu. Insya Allah halal. Mas Yori, itu masih mute mikrofonnya. Oh iya, mohon Ya, maaf. oke.
Oke, jadi itu tadi untuk kegiatan yang berlangsung pemberdayaan masyarakat pada program kami Pasar Ikan Nelayan Selalu Pengantin. Itu adalah testimoni dari pedagang dan juga masyarakat, karena sebenarnya yang menjadi tantangan bagi kami waktu itu adalah bagaimana bisa merelokasi atau mengajak masyarakat untuk bisa mau berjualan di situ dengan menjamin adanya market atau pasar dan pembeli dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pembentukan program tersebut? Berikut adalah videonya. Adanya pasar ikan di sini, kita manfaatkan TPI yang vakum. Kendalanya TPI nggak lelang itu kendalanya dari bakul. Kita manfaatkan, kita sama anak-anak muda ajukan ke dinas, kita bikin seperti ini, kita minta bantu sama PLTU, alhamdulillah direspon. Adanya seperti ini, kita dukungan dari PT CEP. Jualan, ya saya sering mitir kita di desa-desa gitu, di keliling, ikan kembung, ikan sontong. Saya jualan di sini udah 1 minggu. Adanya pasar ini biar ada pembeli gitu dari maupun ada tamu dari sini, biar ada pembeli dari luar desa gitu. Mudah ini lancar. Mudah-mudahan yang pembelinya banyak. Banyak pembelinya gitu. Biar sukses selamanya untuk orang nelayan. Pasar ikan itu di Citemu ini merupakan salah satu bentuk CSR. Jadi memang dilakukan dari perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Cirebon tentunya harus wajib memberikan CSR kepada masyarakat. Nah, ini positif sekali karena salah satu bentuknya adalah merevitalisasi pasar ikan. Dan kami Pemkab tentunya mendukung, bukan hanya di wilayah investasi saja, tapi mungkin nanti berkembang di daerah-daerah lainnya tidak ada investasinya, sehingga pembangunan khususnya bidang perekonomian kita akan merata secara umum. Kami berharap bahwa TPI yang ada bisa dikembangkan lebih baik lagi, karena masyarakat Cirebon ini sebagian ini adalah masyarakat pesisir, yang kalau kami lihat dibandingkan dengan daerah lain, kita masih tertinggal dalam hal penangkapan ikan. Saya kira kami dari Pemda Kabupaten Cirebon tentunya mendukung hal-hal yang akan dilaksanakan baik oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Oh ya, jadi dari Cirebon Power melalui program pemberdayaan ekonominya, kami kerjasama dengan Forum Nelayan Kecamatan Mundu, Forum Aspirasi Nelayan. Nah, ini adalah dibentuknya unit, jadi unit pasar ikan. Jadi pasar ikan ini dengan nama kelompok Selo Pengantin. Jadi Selo Pengantin itu diambil dari nama sungainya gitu. Jadi ada kearifan lokal yang mereka angkat. Jadi Cirebon Power kerjasama untuk pengembangan lokasi ini itu melalui satu revitalisasi TPI Bandengan yang sebelumnya TPI menjadi pasar ikan. Itu sudah melalui perizinan dari DKP Cirebon. Jadi nelayan sendiri yang mengurus gitu kan, kami mendukung. Nah, revitalisasi itu terkait dengan sarana, prasarana, itu dari sisi infrastrukturnya. Dan kedua, untuk dari sisi pembinaan kelompoknya itu adalah pendampingan terkait dengan peningkatan kapasitas anggota pedagang dan juga kelompok pengurus. Jadi ada pelatihan higienis terkait dengan tata cara supaya pasar ini bisa memenuhi indikator untuk kebersihan, kesehatan dan sesuai standar kesehatan. Jadi sehingga bisa menjadi percontohan. Oke, baik teman-teman sekalian, itu tadi bagaimana cikal bakal dan awal mulanya peresmian pasar ikan tersebut. Jadi untuk itu kebetulan adalah video terakhir dari saya. Kebetulan sudah pukul 14.46. Jadi sebenarnya mungkin saya memberikan sedikit closing statement sebelum kita lanjutkan ke sesi diskusi. Saya kembalikan kepada Pak Raiki.
Jadi dari berbagai kegiatan yang kami lakukan, khususnya kegiatan CSR, itu merupakan sebuah kegiatan yang sifatnya memiliki kebermanfaatan dan harapannya juga adanya keberlanjutan yang terjalin antara kemitraan yang terjalin antara perusahaan dan juga stakeholders lainnya. Tentunya kegiatan-kegiatan tersebut sangat bisa dikatakan itu di luar proses bisnis kami, di mana dalam proses bisnis kami juga tidak sedemikian rupa sangat kompleksnya dalam kegiatan-kegiatan CSR atau ini menjadi bagian dari hal yang sangat penting. Tetapi bagaimana kami menjadikan kegiatan ini bagian dari proses dalam bisnis perusahaan kami. Terlebih lagi, kami adalah perusahaan multinasional, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada konsorsium Indonesia, Jepang, dan Korea. Bisa dibayangkan bahwasanya negara-negara tersebut selain Indonesia itu adalah negara maju, di mana tentunya kita juga bisa tengok dalam konsep negara kesejahteraan juga bisa dikatakan mereka sudah jauh lebih sejahtera daripada Indonesia. Oleh karena itu yang menjadi tantangan bagi kami juga, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, sebelum kita ber-CSR kepada eksternal, kepada masyarakat, kita memberikan pemahaman apa itu arti CSR, apa itu pemahaman social responsibility, baik itu di tataran nasional, daerah, maupun di tingkat masyarakat sendiri. Tetapi di tataran internal kami ini juga masih perlu adanya refreshment lebih lanjut kita dalam memahami apa itu arti CSR sebenarnya, karena kalau kita lihat juga apakah di negara-negara tersebut yang cenderung yang bisa kita katakan sudah bukan negara yang berkembang itu juga melakukan praktik-praktik hal yang serupa atau tidak, seperti itu. Jadi harapannya dari informasi yang saya sampaikan tadi kita bisa saling sharing selanjutnya. Dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan teknis sebelumnya. Dan cukup sekian dari saya. Selamat siang. Saya kembalikan kepada Pak Reiki. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yori. Sekali lagi kita beri aplaus dulu buat Mas Yori atas pemaparan yang sangat komprehensif berkaitan dengan bagaimana sebenarnya praktik-praktik kemitraan yang dilakukan sektor swasta, gitu ya. Dengan tadi akhirnya terungkap bahwa proses kemitraan itu tidak terjalin hanya antara perusahaan, dalam hal ini PT Cirebon Power, dengan pemerintah, dalam hal ini baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, tapi ternyata sesama private sector, sesama perusahaan sendiri juga terjadi proses kemitraan. Dan hal menarik adalah bahwa dengan aktivitas partnership yang dilakukan oleh pihak swasta atau private sector ini, secara tidak langsung perusahaan telah membantu negara, dalam hal ini pemerintah, untuk menyediakan akses atau pelayanan-pelayanan publik. Di mana meskipun sebenarnya kalau dilihat secara sederhana, perusahaan itu sebenarnya tidak secara eksplisit atau tidak secara gamblang gitu ya, bahwa mereka kami hadir untuk kemudian membantu pemerintah memberikan kesejahteraan atau memakmurkan masyarakat sekitar. Akan tetapi dalam praktiknya ternyata secara tidak sengaja atau secara tidak langsung, tanpa kita sadari bahwa kehadiran dari aktor-aktor non negara, dalam hal ini contohnya perusahaan tadi, telah membantu proses-proses penyediaan akses dan layanan publik, gitu. Di mana tadi kita contohkan ada program vokasional di mana PT Cirebon Power kemudian membantu atau menyelenggarakan proses pendidikan, gitu, memberikan pelatihan kepada teman-teman yang kemudian mendapatkan pengembangan kapasitas, gitu, yang dimana saya yakin itu seluruh proses aktivitasnya dalam hal ini pembiayaannya pasti dibiayai oleh PT Cirebon Power itu sendiri. Nah, di sini artinya apa? Artinya secara tidak langsung PT Cirebon Power telah membantu peran pemerintah, yang dimana salah satunya adalah untuk memberikan fasilitas pendidikan kepada masyarakat secara umum. Baik teman-teman semua, kita buka dulu sesi tanya jawab pada siang menjelang sore hari ini. Untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan dulu. Monggo dari teman-teman mahasiswa
menyebutkan nama, kemudian juga pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Mas Yori. Mungkin sebelum sebelum ke mahasiswa, saya pengen ini Mas Yori karena tadi penjelasannya kan terkait dengan CSR ya, yang tidak terkait dengan proses bisnisnya Cirebon Power. Bisa tidak sebagian dari Mas Yori menjelaskan tentang terkait dengan proses bisnis dari Cirebon Power ya, ketika itu menjadi pihak swasta dan kemudian tapi kemudian di dalamnya adalah penanaman kerjasama dalam negeri, penyediaannya adalah listrik, dan listrik ini juga kemudian disuplai ke PLN atau ke negara. Dalam hal ini kan negara membeli itu, tapi kemudian masyarakat membayar listrik itu, dan kemudian